Muncul kartu kuning kedua udah copot aja, tapi diganti dari partai politik yang sama, tidak menimbulkan gejolak, tapi itu pilihannya Prabowo Subianto, bukan lagi titipan dari ketua parpol yang lama, apalagi titipan dari Jokowi gitu ya kami. Sebelum ke Bu kita belakang setelah Pak ini ya Pak itu ya Pak Farur dulu ya, kita pengen dengar Pak Farur. Ini kan banyak sekali junior Anda yang sekarang ada di kabinet gitu. Kalau tadi saya bercanda sama Pak Farur, itu gimana ya nasibnya para perwira-perwira terbaik yang jadi ajudannya Gibran Rakabuming gitu. Saya membayangkan kasihan banget kan, saya tahu kalau ajudan itu pasti dipilih orang-orang yang terbaik dan di tempat, dan dengan cara begitu dia itu kan sebenarnya banyak belajar juga dari presidennya apa, jadi pematangan sebagai seorang pemimpin TNI kan. Tapi kalau ini bukannya matang nih, nanti malah jadi busuk loh ya. Silakan Pak Farur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Forum Tanah Air dan teman-teman sekalian. Ada beberapa catatan saya dari omongan-omongan tadi yang ingin saya sampaikan. Ya agak lompat-lompat karena saya catat-catat sambil ngomong tadi. Pertama ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebuah harapan. Sebetulnya memang beliau dari dulu seperti itu. Saya contohkan begini ya, di semua kesatuan yang dipimpin oleh Pak Prabowo pasti kesatuan menjadi sangat baik dibandingkan sebelumnya. Contoh misalnya ya, beliau pernah danjen Kopassus tanpa mengecilkan danjen-danjen sebelumnya. Saya ikut berapa kali ulang tahun Kopassus. Pak Prabowo juga sudah ada di mana-mana, udah nggak menjabat lagi. Tapi kalau disebut, ya selama setiap ulang tahun kesatuan pasti disebut ya, komandan pertama, komandan kedua. Komandan-komandan lain hampir tidak ada tanggapan. Ya mohon maaf dengan tidak menunjukkan. Tapi kalau disebut nama Prabowo, gegap gempita menyambut tentang Prabowo itu tepuk tangan. Padahal dia bukan danjen Kopassus lagi, sudah lama, dan bukan calon presiden seperti sekarang, bukan. Dia pernah komandan Batalion 328, lintas udara 17 Kostrad. Saya termasuk atasan langsungnya, sama juga. Sampai sekarang pun kalau disebut nama Prabowo, pada saat itu beliau tidak menjabat apa-apa, sudah lari ke Yordania apa. Kalau disebut komandan sekian Prabowo Subianto, gegap gempita anggotanya, sangat bangga anggotanya dengan dia. Dan memang di mana dia menjabat, pasti kesatuan itu dia latih dengan baik dan dia lengkapi dengan sangat baik dengan berbagai alat peralatan yang canggih. Orang akan bilang ya dia waktu itu kan anak mantunya presiden, bisa saja. Tapi apa semua orang yang jadi punya kemampuan gitu mau? Nah, mungkin lebih baik dia pakai uangnya untuk sewa private jet kemana-mana daripada untuk kesatuan, mungkin seperti itu. Dia juga sangat peduli. Saya punya pengalaman lagi dengan dia. Saya pernah pendidikan intelijen short course sama-sama beliau di Hawaii. Kami bertiga, saya pimpinannya. Bahasa Inggris saya tentu saja tidak sebaik bahasa Inggris Prabowo, tapi dia sangat banyak membantu saya dengan tulus. Artinya bahwa dia nggak peduli pada saat dia itu bukan komandan pun bukan pimpinan. Pada saat dia bisa membantu untuk kesuksesan itu pasti dia lakukan. Ini sekedar memberikan harapan juga ya. Pada saat beliau danjen Kopassus, beliau pernah berkunjung ke Akmil. Saya gubernur Akmil waktu itu. Bang, aku mau ke Akmil bang. Ya, naik apa wo? Saya bilang, pakai heli. Saya terjun bebas bang, free fall. Hah? Seorang bintang 2 masih mau free fall? Hebat banget itu. Saya kira kalau saya terakhir terjun itu saya pangkat letnan kolonel. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ada yang bintang 2 masih mau terjun bebas. Dia free fall. Buat saya sangat menguntungkan. Oke, wo, saya bilang, saya kumpulkan taruna di lapangan. Dan kebetulan dengan dia terjun free fall itu buat saya poin yang baik untuk memacu anak-anak taruna. Tuh lihat, kalau jadi pimpinan seperti itu, bukan setelah pangkat tinggi kemudian duduk di belakang meja, enggak, betul-betul turun ke lapangan sama-sama dengan anggotanya. Pada saat saya komandan gubernur Akmil juga, dia merenovasi total, lupa saya 4 atau 6 gedung kelas gitu, yang tiap gedung itu ada terdiri dari 3 atau 4 kelas gitu. Dan itu luar biasa sekali karena dia nggak ada hubungan apa-apa.
Dia hanya pernah taruna di situ, itu aja. Kembali kalau orang yang skeptis begitu mengatakan, iya Pak, buat dia kan gampang mengerahkan orang untuk bangun. Tapi apa semua orang mau seperti itu? Buktinya ya ada orang yang punya duit banyak juga lebih baik dia foya-foya sendiri kemana-mana daripada ikut-ikut seperti itu. Itu antara lain yang saya katakan. Sehingga boleh saya katakan kalau Prabowo punya tekad seperti itu memang ya, dimanapun dia satuan, pimpin satuan pasti dia lakukan seperti itu. Pada saat tugas-tugas operasi juga sama. Kopassus ini pada dasarnya kan bukan satuan operasional, satuan pembinaan. Artinya satuannya di BKU-kan kepada komando operasi di mana-mana gitu ya. Jadi dia sudah kehilangan kendalinya di sana, kecuali masalah pembinaan. Tapi di mana pasukannya ada, dia acap kali datang tiba-tiba ke situ untuk inspeksi sama pasukannya, dan itu kadang-kadang mengganggu juga karena mengganggu pengendalian operasi. Tapi terlepas dari itu menunjukkan dia betul-betul tidak mau lepas tangan dari kesatuannya. Jadi saya bisa katakan dari aspek itu bukan saja dengan pidato awal dia, tapi memang manusianya seperti itu. Dia akan berusaha keras pada saat memimpin organisasi yang menjadi yang terbaik. Nah, pada saat situasi seperti sekarang, saya diskusi dengan teman-teman dekat saya banyak kali-kali. Ini gimana membenahinya? Karena kita sudah tahu lah, orangnya tekadnya tinggi, tapi kabinetnya kok seperti ini. Gimana? Umumnya mengatakan, Pak sudah punya konsep tentang menata itu bagaimana dalam waktu dekat ini. Tapi ada poin yang dia sampaikan, teman-teman yang ada di dekat dia. Pak, memang menurut kami perlu ada sikon di luar, Pak, supaya bisa memberi kekuatan dia untuk betul-betul tegas untuk melakukan pembenahan di kabinetnya. Nah, mungkin front tanah air ini bisa juga menjadi pembangun sikon itu dengan memberikan masukan-masukan sehingga dia merasa betul perlu kita ambil langkah-langkah cepat dalam kaitan itu. Karena kalau tidak ada pembangunan kondisi sikon di luar kabinet, mungkin beliau akan agak sedikit lambat untuk mengambil keputusan. Tapi kalau sikon terbangun, saya kira akan lebih cepat buat beliau. Dan saya sarankan juga mestinya front tanah air ini harus punya jalur khusus kepada Presiden Prabowo. Saya kira bisa dibentuk gitu ya. Mungkin kadang-kadang bisa ketemu langsung ke beliau-beliau ya, atau melalui jalur khusus itu. Mungkin kita bisa mengutus 3-5 orang untuk memelihara komunikasi dengan itu. Tentu aja dengan catatan supaya tidak menyimpang. Yang 3 atau 5 orang utusan kita itu tidak boleh menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Itu udah komitmen kita bersama selalu ya. Jangan sampai utusan itu justru membangun untuk seolah-olah saya hebat Pak, nanti pakai saya, bukan. Tidak. Jadi utusan 3-5 orang kita itu yang punya hubungan dengan Pak Prabowo harus dibuat komitmen Anda tidak menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Anda hanya menjadi penyalur apa ide-ide kita untuk disampaikan kepada Pak Prabowo. Kemudian menurut kami mungkin perlu ada reshuffle strategis, dan saya kira Pak Presiden pasti sudah punya ide itu. Tapi yang perlu kita sarankan adalah ini betul ditata secara sepertinya alamiah gitu ya. Apa contohnya alamiah itu? Pak, biarkan saja Pak mulai ada pergantian pimpinan-pimpinan partai politik. Bapak cukup mensikonkan aja. Mungkin bukan ada penggantian pimpinan ketua umum partai politiknya sudah akan berubah. Tidak lagi menjadi Jokowi men, tidak lagi, tapi sudah menjadi orang-orang profesional. Dan tidak perlu juga kita saran pada Prabowo, tidak perlu juga mengangkat orang-orang Pak Prabowo menjadi pimpinan, enggak Pak. Nanti itu justru akan mengembalikan apa yang telah terjadi masa lalu. Menjadi DPR sudah kehilangan hak kontrolnya karena semuanya orang Prabowo lagi. Enggak, bukan itu yang kita maksudkan. Tapi bagaimana membangun suatu konsep strategis sehingga partai-partai politik itu kembali membangun munasnya dengan baik, memilih orang-orang profesional, dan orang profesional itu melakukan tugas-tugas secara profesional juga gitu. Kemudian juga setiap ada pergantian reshuffle kabinet, ya memang untuk menjaga situasi, orang yang dicopot, di reshuffle dari partai politik tertentu, hendaknya diganti dari partai politik itu juga, tetapi pilihannya Prabowo Subianto, bukan titipan orang siapa-siapa gitu ya. Ini sangat perlu supaya kemudian kabinet dia bisa bekerja dengan baik, bukan hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi yang lalu.
Kemudian ada poin lain saya catat sendiri juga. Mungkin perlu segera mulai dilakukan, beliau tentu sudah mulai merumuskan kartu kuning untuk reshuffle kembali, misalnya katakanlah ada tadi disebut, tadi teman menyebutkan tentang salah satu menteri yang disebut oleh Pak siapa tadi? Ya mungkin sudah buat kartu kuning satu, muncul kartu kuning kedua udah copot aja, tapi diganti dari partai politik yang sama, tidak menimbulkan gejolak, tapi itu pilihannya Prabowo Subianto, bukan lagi titipan dari ketua parpol yang lama, apalagi titipan dari Jokowi gitu ya kami. Saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Tapi kejutan itu segera harus dimulai. Tadi saya sependapat sekali, betul-betul prinsip sekali itu undang-undang KPK harus segera diubah. Betul-betul KPK tidak lagi gampang diotak-atik oleh Presiden. Dan saya yakin Pak Prabowo juga waspadakan juga karena beliau mohon maaf, kita tahu ada dugaan-dugaan juga ya. Tapi itu kan bisa dieliminasi dengan hal-hal lain yang masih tetap dalam jalur hukum yang betul gitu ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrur.